Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebagai umat percaya, kita sering menyatakan dengan yakin bahwa kita telah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu-lagu tentangnya, berbicara dalam doa-doa kita kepadanya, bahkan menyebutnya sebagai penolong, penghibur, dan pembimbing hidup. Namun di balik semua pengakuan itu, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Apakah kita benar-benar memberi ruang bagi Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita? Seringkali, kita mengundang Roh Kudus masuk, tapi kemudian kita memperlakukannya sebagai tamu, bukan sebagai tuan rumah. Kita biarkan dia hadir, tapi tidak bebas bekerja. Kita ingin dia menghibur saat kita sedih, memberi semangat saat kita lelah, bahkan menuntun saat kita bingung. Tapi saat dia mulai menegur, mengarahkan, bahkan menantang kenyamanan kita, kita buru-buru menutup pintu. Mengapa demikian? Karena memberi ruang bagi Roh Kudus bukan hanya soal merasakan damai atau sukacita rohani. Itu juga berarti membiarkan dia membongkar apa yang salah, membersihkan apa yang kotor, dan menata ulang prioritas hidup kita. Dan proses itu, jujur saja, tidak selalu nyaman. Kita ingin hidup dipenuhi Roh Kudus, tapi enggan melepaskan ego kita. Kita ingin dibimbing, tapi tetap memegang kendali. Kita berkata, "Datanglah Roh Kudus," tapi diam-diam menambahkan, "Asal jangan ganggu rencanaku." Padahal, Roh Kudus bukan hanya kekuatan untuk membuat kita merasa lebih baik. Dia adalah kuasa Allah sendiri yang bekerja dalam kita, mengubahkan, membentuk, dan memampukan kita untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Ia tidak datang hanya untuk mendampingi kita dalam kelemahan, tetapi juga untuk mendorong kita menjadi terang dan garam di dunia yang kehilangan arah. Roh Kudus ingin menuntun kita lebih dari sekadar rutinitas religius. Dia ingin hidup dalam keseharian kita, di tempat kerja, di rumah, saat kita menghadapi konflik, mengambil keputusan, bahkan saat kita sendirian dan bergumul dalam hati. Tapi semua itu hanya mungkin terjadi kalau kita bersedia membuka hati sepenuhnya. Mungkin inilah saatnya kita berhenti hanya mengakui kehadirannya secara lisan, dan mulai memberikannya tempat secara nyata. Mulai dari hal kecil, mendengarkan suara lembutnya saat kita ingin membalas kejahatan dengan kemarahan. Mengikuti dorongannya untuk mengampuni, meski hati belum sepenuhnya siap. Menyerahkan keputusan kita kepada pimpinannya, meskipun itu berarti menunggu atau mengubah arah hidup. Memberi ruang bagi Roh Kudus bukan soal menjadi sempurna, tapi tentang memiliki hati yang mau dibentuk. Hati yang setiap hari berkata, "Tuhan, pimpin aku hari ini. Bukan kehendakku, tapi kehendak MU yang jadi." Hati yang belajar taat, meski perlahan. Hati yang membuka diri, meski belum sepenuhnya mengerti. Sebab ketika Roh Kudus benar-benar diberi tempat dalam hidup kita tidak hanya berubah, hidup kita akan berdampak. Dari dalam keluar, dari yang tersembunyi menjadi terang, dan dari hidup biasa-biasa saja menjadi kehidupan yang dipenuhi kuasa dan kasih Allah. Jadi hari ini, mari kita berhenti hanya berbicara tentang Roh Kudus. Mari belajar untuk sungguh-sungguh hidup bersamanya. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.